Wonokromo, sekitaran tahun 1999. 25 tahun yang lalu, sejak program transmigrasi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah di sebuah desa di Pulau Sumatera. Beberapa orang berbondong-bondong dari desa mengikuti perpindahan populasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari perkumpulan kecil, kemudian berkembang menjadi beberapa desa yang biasa disebut dengan Kampung Jawa. Wonokromo menjadi bagian dari beberapa desa itu. Pak Samidi, salah satu kepala keluarga yang ikut memboyong seluruh keluarganya untuk pindah ke Sumatera, mengikuti jejak sang kakek. Ya, saat itu di desanya di wilayah Jawa Tengah akan diadakan rencana pembuatan bendungan atau waduk, sehingga satu desa akhirnya dipindahkan ke tempat lain. Samidi ini mempunyai satu istri dan 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Yati, berusia 12 tahun, dan yang paling kecil bernama Dinda, berumur sekitaran 6 tahun. Dengan diiming-imingi pekerjaan dan tanah, satu desa pun akhirnya berpindah tempat. Saat itu Samidi mendapati kabar jika di sana sudah ada satu kampung sisa-sisa dari program transmigrasi sebelumnya, sehingga ketika ia berpindah ke sana, sudah siap hunian yang bisa ditempati. Topografi di wilayah Sumatera sangatlah berbeda dengan desa Samidi tinggal dulu. Jika di Jawa dominan dengan batu kapur dan jati, di Wonokromo tempat tinggal ia sekarang lebih didominasi dengan perkebunan karet dan sawit. Selain itu listrik pun juga jarang, hanya hidup sampai jam 4 sore. Namun dengan berani ia pun memboyong keluarga kecilnya untuk berpindah. Kesibukan di desa ini ialah berkebun. Satu kepala keluarga akan mendapatkan 1 hektar kebun karet yang sudah ditanami, peninggalan program yang terdahulu, sehingga kepala keluarga bisa memanfaatkannya untuk bertahan hidup. Entah kenapa saat itu banyak sekali kebun yang tak bertuan. Mungkin pemiliknya lebih memilih untuk kembali lagi ke Pulau Jawa, pikir bapak 2 orang anak itu. Ketika orang-orang tua pergi menyadap karet, biasanya anak-anak kecil mereka dititipkan di sebuah tempat penitipan yang biasa disebut dengan pamong. Bangunannya seperti rumah dengan sekat dinding di masing-masing ruang. Dari kejauhan terlihat seperti sekolah, namun hanya anak-anak kecil dan 3 ibu-ibu lah yang mengurus anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Jika sudah sore, maka anak tersebut akan dijemput lagi oleh orang tuanya ketika sudah selesai beraktivitas. Untuk rumah yang ditinggali berbentuk rumah semi permanen, terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tamu dan dapur, kemudian kamar mandi di belakang, terpisah dengan bangunan utama. Karena satu desa tinggal bersama dengan suku yang sama, Samidi pun dengan mudah akrab dengan keluarga ataupun para tetangga lain yang sudah tinggal terlebih dahulu di sana. Bahasanya pun sama, kebudayaannya pun sama, bahkan di hari-hari tertentu diadakan atraksi kuda lumping atau pagelaran wayang sampai sedekah bumi. Ya, semuanya sama persis seperti desa tempat Samidi tinggal dulu. Hingga 2 tahun pun berjalan. Sore itu Samidi dan istrinya telah selesai pulang dari aktivitas menyadap karet. Ia pun langsung masuk rumah. Namun kala itu ia mendapati anak pertamanya, Yati, masih berada di dalam kamar sambil membaca buku. "Adekmu kemana, Ndu?" tanyanya. "Nggak tahu, Pak. Tadi waktu Yati mau pulang, adek masih main di pamong. Jadi ya Yati pulang dulu deh," jawab Yati, dilanjut dengan membaca buku. "Ini sudah mau maghrib. Ayo segera panggil adekmu ya, Ndu," suruh Pak Samidi. Segeralah Yati akhirnya pergi meninggalkan rumah untuk memanggil adiknya. 30 menit sudah berlalu. Pak Samidi berharap-harap cemas dengan anak terakhirnya itu. Waktu sudah maghrib tapi belum juga terlihat pulang. Hingga selang beberapa lama,
Yati pun pulang, namun tanpa adiknya. Kata Ibu Pamong, Dinda sudah pulang tadi Pak. Terang Yati yang sedang ketakutan menahan tangis. Bergegas, Pak Samidi pun akhirnya pergi ke rumah Pak RT mengabarkan jika anaknya ini belum pulang. Sudah kesana kemari Pak Samidi mencari, tapi tidak juga menemukan titik cerah sedikit pun. Pak RT pun segera ke pos Kamling untuk mengetuk kentongan menandakan kabar mendesak dan mengundang seluruh warga yang mendengar. Berbondong-bondong para warga datang ke pos itu. Pak Ridwan, segera siapkan obor atau senter. Masing-masing juga silakan siapkan peralatan dapur, ucap Pak RT, lalu disambut warganya dengan sigap. Sudah berkumpul beberapa warga dengan membawa obor dan penerangan lain. Tak lupa juga peralatan dapur. Entah bagaimana izin dengan istrinya, yang pasti kala itu warga sangat antusias. Memang beberapa kepercayaan warga biasanya anak yang hilang bisa dicari dengan mengetuk peralatan dapur yang berirama, berharap sosok yang membawa anak itu bisa menari, kemudian anak yang disembunyikan pun terlepas dari gendongannya. Selang beberapa lama, sebagian warga pun berpencar untuk mencari anak yang hilang ke segala penjuru. Sahut menyahut terdengar bisikan warga. Apa ini ulah hantu itu ya? Namun kala itu disambut tatapan sinis oleh Pak RT, seperti seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Di kegelapan malam hutan karet, kala itu sudah berpencar dua kelompok, terlihat dari cahaya yang berpencar dari bayang-bayang gelap jauh. Pak Ridwan ditemani dengan Mas Gepeng. Ya, panggilan ini tidak dapat semata-mata karena iseng, tapi memang perawakan dari Mas Gepeng ini terlihat kurus, dengan sedikit, mohon maaf, cacat di bagian bibir, sehingga perkataannya pun kurang jelas. Lain halnya dengan Pak Ridwan, pria berperawakan gemuk ini sangat susah untuk berjalan jauh. Pasangan ini jika disejajarkan akan terlihat seperti angka 10. Sangat serasi. Entah kenapa Pak Ridwan selalu dipasangkan dengan Gepeng, membuatnya setiap berjalan selalu saja menggerutu. Di tengah kebun karet, Pak Ridwan kala itu melihat sudut-sudut kegelapan di bayangan antara pohon-pohon karet. "Peng, gimana Peng? Kelihatan sesuatu nggak?" tanya Pak Ridwan. Belum. Mungkin di sana," sambil menunjuk sisi kebun yang semakin gelap. Gepeng pun berjalan di depan Pak Ridwan, kemudian ia berbalik mematung. Melihat gerak-gerak Gepeng membuat Pak Ridwan pun mengerutkan dahi. "Peng, kenapa Peng? Ketemu?" tanya Pak Ridwan. Namun kala itu Gepeng masih diam saja mematung sambil memandanginya. Ia melihat wajah Gepeng yang pucat pasi, kemudian dengan suara patah-patah Gepeng pun berucap, Uri Anacong." "Hah, apa sih? Orang lagi nyari." Kamu gak jelas kamu," sahut Pak Ridwan kesal. Kemudian Pak Ridwan pun menyadari sesuatu yang mengganggu di belakangnya. Ya, saat ia menoleh, tiba-tiba sudah terlihat sosok pocong yang sudah berdiri di bawah pohon karet menatap kedua orang itu dengan kapas yang masih menutupi hidung dan mulutnya. "Lari!" teriak Pak Ridwan tanpa sadar berbicara. Terlihat dari jauh dua cahaya merah bergerak cepat tak beraturan. Di sisi lain, di suatu tempat terdengar suara berteriak, "Ketemu!" Kemudian berbondong-bondonglah warga menghampiri asal suara tersebut. Dan terlihat anak kecil di bawah pohon karet kala itu yang sedang memeluki boneka sambil terus tertawa cekikan, seperti anak kecil yang sedang bermain dengan temannya. Pak Samedi pun yang melihat langsung menghampirinya, memeluk serta menangis. "Tidak!" tangis Pak Samedi. Kemudian ia pun menggendongnya. Kala itu ia melihat Dinda, anak bungsunya, membawa boneka yang terbuat dari karung. Namun aneh, boneka itu terlihat seram. Ya, boneka itu wajahnya seperti orang tua. Bergegaslah warga dan Pak Samedi pun beranjak pulang dengan membawa Dinda yang masih saja terus memegangi boneka itu. Keesokan paginya, Pak Samedi pun pergi ke rumah Pak RT. Jadi Pak RT ini bernama Pak Dadang ya. Pak RT pun lalu menyambut tamunya itu dengan mempersilahkan masuk. Di ruang tamu Pak Dadang, terlihatlah ornamen-ornamen khas Jawa.
Hiasan-hiasan dinding seperti kuda yang terbuat dari anyaman menempel di antara hiasan dinding yang lain. Pak RT, saya terus kepikiran tentang masalah Dinda. Terang Pak Samidi. Memangnya kenapa dengan Dinda, Pak? Jawab Pak RT penasaran. Dinda ini setiap malam tidak bisa tidur. Sesekali ia melihat boneka yang kemarin ia bawa seperti mengajaknya berbicara, Pak. Tapi ketika ia sudah tidur, dari luar kamar seperti ada suara orang tua yang berat. Saya juga kepikiran tentang keresahan warga kemarin, Pak. Itu sebenarnya ada apa, Pak? Pak Dadang pun memperbaiki posisi duduknya seraya menawarkan teh manis hangat kepada tamunya itu, kemudian mulai menjelaskan. Kampung ini, Wonokromo, dahulu sekali sebelum kita pindah ke sini, sudah ada program transmigrasi sebelum kita. Namun beberapa tidak betah karena memang ada gangguan sejak konflik itu. Ya, konflik yang karena didasari sifat iri melihat saudaranya sendiri yang berhasil. Memang program ini kan tidak selamanya berhasil. Ada juga beberapa yang gagal. Nah, yang gagal ini pun kemudian akhirnya menghasut beberapa warga untuk mengambil hak milik orang yang sudah berhasil. Kemudian pamong di ujung desa kita itu yang sudah tidak digunakan lagi menjadi saksi pembantaian sesama saudara sendiri. Saya masih ingat sekali waktu kecil saat terjadi konflik itu. Kala itu saya diamankan oleh ayah untuk pergi mengungsi ke kampung sebelah. Ada 2 tempat pamong di desa ini. Satunya berada di RT kita dan yang satunya lagi berada di ujung desa. Itulah kenapa pamong di tempat kita selalu ramai. Karena hampir satu desa menitipkannya ke sini, terang Pak Dadang yang sesekali menyeruput teh yang berada di atas mejanya. Kita pun juga tahu, orang yang datang ke sini pastilah membawa bekal yang tidak terlihat. Nah, mungkin dia dendam dengan kampung ini, entahlah. Pak RT pun akhirnya mengakhiri cerita itu disusul Pak Samidi yang mulai berpamitan pulang. Di rumah Pak Samidi, sore hari itu terlihat Dinda yang sedang bermain dengan boneka baru kesayangannya itu. Sang ayah yang sedang berpamitan ke rumah Pak RT, sedangkan ibunya pergi ke pasar untuk berbelanja. Kala itu Dinda hanya ditemani oleh Yati, kakaknya yang masih sibuk dengan buku-bukunya. Sesekali ia mengintip Dinda yang sedang bermain di dapur, memastikan jika adiknya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Nah, di tengah konsentrasi membaca buku, terdengarlah suara orang tua yang samar-samar menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Dengan suara yang serak di arah dapur, dibarengi dengan tawa cekikikan Dinda. Yati pun lalu bergegas mengintip di mulut pintu yang mengarah ke dapur. Terlihat kala itu sosok orang tua berpakaian serba hitam dengan membawa sebilah celurit di tangannya. Kepalanya botak, namun menyisakan rambut terurai di samping kepalanya yang membuat Yati tidak bisa lupa ialah sosok itu bernyanyi dengan leher yang hampir putus. Kepalanya menggantung ke belakang sehingga saat ia bernyanyi, darah terus keluar dari leher yang hampir putus itu. Naas, saat Yati diam-diam memperhatikan, sosok menyeramkan itu pun menoleh kepada Yati seraya tersenyum memperlihatkan barisan giginya yang hitam. Yati pun berteriak menutup telinga dan matanya. Nyanyian itu semakin kencang, terdengar seperti mendekat, diiringi suara besi yang bergesekan dengan dinding kayu. Suara itu semakin mendekat. Sekejap Yati memberanikan diri membuka matanya. Yang terlihat kala itu hanyalah Dinda yang sedang bermain dengan boneka yang terbuat dari karung. Sore itu, bapak dan ibu pun datang berbarengan. Ibu membawa beberapa sayur dan beras hasil pergi ke pasar tadi, sedangkan bapak pulang dengan diam. Entah apa yang berada di pikiran bapak kala itu, Yati pun hanya terdiam juga menyambut kedatangan mereka. Di malam harinya Dinda tidak bisa tidur lagi. Dia selalu asik dengan boneka barunya yang sangat menyeramkan itu. Sesekalipun bapak mengingatkan Yati untuk membujuk Dinda agar segera tidur, tapi ia hanya menyuruh adik kecilnya itu seadanya. Di ruang tamu,
Ibu pun menghampiri bapak kala itu, lalu ibu memberikan bengle. Ya, bengle adalah sejenis tanaman rempah yang ia dapatkan tadi saat berbelanja di pasar. Bentuknya ini seperti jahe. Zaman dahulu, di desa kami para orang tua yang mempunyai anak kecil mengunyah tanaman rimpang ini agar sang anak cepat tidur. Bergegaslah bapak memberikan bangle dan mengunyahnya sembari ia tidur mengeloni anak terakhir itu. 15 menit pun berselang, akhirnya Dinda sekejap tidur di samping boneka yang entah ia dapat dari mana, disusul oleh sang ibu yang membaringkan diri di sampingnya. Di dalam kamar Yati, kala itu ia hanya berguling-guling, matanya tidak segera memejam sampai ia melihat jam yang berada di atas meja menunjukkan pukul 01.00. Lapar yang kala itu ia rasakan membuatnya seperti kegalauan. Matanya terpejam, tapi perut memaksanya untuk membuka mata. Ia pun lalu menuju kamar bapak untuk membangunkan ibu, tapi tidak didapati ibu di dalam kamarnya itu. Bergegas, ia pun menuju ke dapur untuk mencari makanan yang tersisa sebagai ganjal perutnya. Di pintu dapur ini terdapat tirai yang diikat agar memudahkan orang untuk lewat. Yanti pun menuju dapur melewati tirai itu, menabrak sedikit sehingga terlihat tirai itu bergoyang mengikuti Yanti. Segeralah ia mengambil nasi yang ada, kemudian mencari bahan makanan yang tersedia. Ada yang sedikit mengganggu di pikirannya kala itu. Setelah ia melewati tirai, tirai itu masih terus saja bergoyang sampai saat ini. Yanti pun segera berbalik menuju tirai yang mengganggu. Pikirnya, dengan melepaskan ikatan itu, tirai akan berhenti bergoyang. Namun, ketika ia membuka simpul ikat, terdengarlah suara seperti seekor kucing yang dipegangi lehernya. Ia tidak sadar, di balik tirai itu sosok hitam dengan kepala botak memandangi dirinya. Setiap sosok itu bersuara, darah pun dari lehernya selalu memuncrat keluar. Di kamar mandi yang terpisah dari bangunan rumah, ternyata ibu sedang buang air, ditemani senter dengan cahaya redup yang menggantung di tangan kirinya. Bak air yang tinggi membuatnya kesulitan saat ia berjongkok, sehingga ia pun meraba-raba untuk meraih gayung di bak mandi. Ada yang aneh. Dan ketika ia menyenter gayung yang ia pegang kala itu, ia pun menyadari bahwa ia kini sedang memegang janggut dari sosok kepala tanpa tubuh. Kemudian kepala itu menyeringai melihatnya. Teriakan demi teriakan terdengar dari dua tempat, di tempat Yati dan di tempat ibunya berada, yang membangunkan bapak yang saat itu tertidur bersama Dinda. Segera bapak pun menghampiri untuk melihat ibu dan Yanti dengan ekspresi yang ketakutan. Malam itu mereka berkumpul bersama dalam satu kamar dan tak ada yang berani keluar. Di tempat lain di sisi desa, terlihat dua orang yang sedang berjaga di pos ronda. Siapa lagi jika bukan Pak Ridwan dan Gepeng. Malam itu dingin yang tak seperti biasanya. Embun malam yang datang membasahi rumput di sekitaran pos ronda. Radio yang digantung di tiang pos terdengar gemerisik. Suaranya cempreng, namun rasa sepi ini dapat terobati dengan barang elektronik yang terlihat sudah sangat usang itu. Terdengarlah dari radio, siaran berita nasional menandakan sudah memasuki pukul 1 dini hari. Pak Ridwan bergegaslah untuk melakukan patroli kedua yang sebelumnya dilakukan jam 9 tadi dengan mengajak sahabatnya Gepeng. Peng, rute kali ini akan sedikit menyeramkan, ucap Pak Ridwan yang sedari tadi melihat Gepeng diam sembari mengangguk. Bukan menuntut untuk dijawab, tapi Pak Ridwan tahu bagaimana kapasitas Gepeng. Harapan dia hanyalah setidaknya malam ini tidak sepi. Patroli kedua ini akan melewati rute batas desa yang dimana di situ terdapat sebuah bangunan pamong. Bangunan pamong ini adalah bekas tragedi pembantaian yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Setelahnya, mereka akan memutar kembali ke pos ronda. Mereka pun bergegas untuk mengambil senter dan siap untuk berpatroli. Jalanan kampung kala itu terlihat sepi. Jarak rumah yang berjauhan ini semakin membuat rasa merinding terasa nyata. Mereka berdua berjalan sambil sesekali menyorotkan senter ke rumah-rumah atau pepohonan. Pak Ridwan menyadari jika gerak-gerik Gepeng yang sesekali kala itu selalu melihat ke arah belakang sambil menepuk tengkuk lehernya.
Kenapa sih, Peng? Tanya Pak Ridwan. Nyamuk, jawab Gepeng sekenanya. Oh, percakapan ini mulai terlihat canggung. Hingga tanpa terasa, sebentar lagi mereka pun sampai di bangunan kosong itu. Terlihat samar dari jauh. Bangunan itu seperti hidup. Ya, menyimpan misteri yang sudah lama dipendam. Mereka pun terus berjalan mendekat. Terdengar lirih, suara gemerisik tawa anak-anak kecil, seperti sedang melakukan aktivitas belajar mengajar di ruangan pamong itu. Semakin dekat, suara itu pun semakin terdengar jelas. Diikuti dengan bau amis di halaman bangunan kosong itu. Pak Ridwan mulai bergidik ngeri. Ia pun mempercepat langkah kakinya, namun ia kala itu melihat Gepeng yang sedang terdiam di belakangnya. Senter yang ia pegang jatuh. Gepeng mematung dengan bola mata ke atas sambil tersenyum menyeringai menatap Pak Ridwan. Segeralah Pak Ridwan pun berlari kemudian mengetuk semua pintu rumah warga mengabarkan Gepeng kesurupan. Tak lama, warga pun berbondong-bondong untuk melihat Gepeng yang masih berdiri mematung di halaman bangunan kosong itu. Kala itu Gepeng mulai menggelepar seperti ikan yang terlepas dari kailnya. Ia terus memandangi semua warga yang berkerumun termasuk juga Pak Ridwan. Lalu ia menunduk. Kedua kakinya menumpu badan sambil sesekali memegangi lehernya dan berteriak dengan lirih. Ia berucap, udah tinggal kene. Ngomong apa sih Mbah? Gak jelas. Pak Gayasto pun memotong. Ya Mbah, kalau mau komunikasi langsung ke Pak Ridwan, teriak salah satu warga dan diakan oleh yang lain. Loh, kok saya? Jawab Pak Ridwan heran. Selang beberapa lama, Gepeng pun terdiam, badannya lalu tersungkur terjatuh lemas. Warga pun segera menggotong Gepeng, namun saat warga mulai mendekat terdengar suara teriakan dari Pak Ridwan sembari memplantingkan diri jatuh ke tanah. Ya, kali ini gantian Pak Ridwan lah yang kesurupan. Teriakan Pak Ridwan semakin keras sambil sesekali tersenyum. Sosok itu pun seperti melanjutkan pesannya yang terpotong tadi. Kalian harus pergi meninggalkan desa ini. Sebentar lagi waktunya akan tiba. Kemudian setelah mengatakan hal itu, Pak Ridwan pun terjatuh. Warga pun bergegas untuk melaporkan kejadian ini ke Pak RT. Pagi itu, warga pun mulai beranjak untuk memulai beraktivitas. Pergi ke kebun. Berita tentang Gepeng dan Pak Ridwan yang kesurupan tadi malam segera cepat menyebar tanpa aba-aba. Di jalan, di kebun, di warung, warga pun mulai membicarakan kejadian itu dan mulai dikait-kaitkan dengan tragedi pembantaian Karman. Kenapa harus meninggalkan desa? Tanya Pak Darmin kepada pengunjung warungnya. Berbeda dengan yang lain, Pak Darmin ini merupakan transmigran yang tidak melalui program pemerintah. Jadi Pak Darmin ini hanya merantau untuk berjualan makanan kecil dan kebutuhan pokok untuk warga desa Wonokromo. Di depan warungnya terdapat kursi dan meja kecil dari kayu yang ia sediakan untuk warga yang ingin beristirahat sejenak. Aku nggak begitu tahu bagaimana kejadian itu, Pak Ade. Kejadian itu terjadi waktu program transmigrasi di bagian pertama. Sedangkan kan kita masuk sini program bagian ketiga, sahut Jasto yang sedari tadi asik dengan kopi hitam dan pisang gorengnya. Mungkin Pak RT yang lebih tahu, karena dulu kakeknya itu yang pertama kali ikut program transmigrasi. Sama siapa itu yang punya kebun karet ya? Oh, Pak Samidi, lanjut Jasto menerangkan penjelasannya. Oh iya, Pak De, saya utang dulu ya sekalian bungkusin buat Ridwan dan Gepeng. Kasihan katanya badannya seperti habis digebukin. Kebiasaan, sahut Pak Darmin ketus. Matahari pun mulai menyingsingkan, matanya menandakan waktu sudah beranjak sore. Terlihat dari kejauhan, warga yang sudah berbondong-bondong untuk bergegas pulang dari kebun termasuk Pak Samidi. Sore itu pun ia menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Pak RT. Karena kejadian yang ia lalui semalam menyimpan banyak tanda tanya di benaknya. Di depan rumah berpagar kayu dengan tanaman rambat yang menghiasi, berdirilah seorang pria yang menggunakan baju kaos partai, di tangannya masih memegang pisau alat sadap karet. Kala itu terlihat Pak RT yang sedari tadi sedang menyirami tanaman di halaman rumahnya sambil mempersilahkan Pak Samidi yang baru datang untuk segera masuk rumah. Tanpa sungkan, Pak Samidi pun bergegas masuk.
Ia pun lalu bercerita tentang kejadian yang menimpa ia dan keluarganya semalam. Dalam hatinya ia masih berpikir, apakah ini semua ada hubungannya dengan boneka yang anaknya, yaitu Dinda, bawa kemarin? Pak RT pun duduk sambil menjelaskan. Di raut wajahnya juga terlihat kecemasan karena kejadian malam itu sepertinya membawa teror yang dirasakan oleh warga. Bibirnya terlihat seperti menyembunyikan kata yang akan diucapkan. Namun, Pak Samidi pun segera menceritakan masalahnya. Pak, kemarin keluarga saya itu diteror sosok itu lagi. Pria berpakaian hitam seperti yang Pak RT ceritakan kemarin, ucap Pak Samidi. Tak salah lagi, itu juga sosok yang meneror warga tadi malam, di waktu yang sama. Pak RT pun segera pergi ke arah belakang. Kemudian ia mengambil sebuah album foto yang nampaknya sudah berdebu di dalam lemari. Dibukanya album itu, terlihat foto 13 pria yang sedang berjejer menggunakan baju lurik. Satu orang lagi terlihat menggunakan pakaian serba hitam dengan kancing di bagian dada yang terbuka. Di bawah foto ini bertuliskan, program transmigrasi pertama 1970. Kakekmu juga teman ayahku dulu, termasuk Karman. Sore itu terjadi kegemparan di desa ini. Entah, tidak tahu yang pasti siapa yang menjadi provokator. Tiba-tiba saja terjadilah keramaian di halaman Pamong. Aku pun bergegas untuk menuju Pamong dengan sepeda yang kumiliki saat itu. Di sana terlihat sudah ada kakekmu dan ayahku. Sekilas aku seperti melihat ada mayat yang tergeletak di tanah, sudah bersimbah darah. Kemudian dengan cepat ayah pun langsung menutup mataku. Dan samar-samar dari celah jari ayahku, aku melihat mayat itu berdiri dengan kepala yang hampir putus. Berjalan goyah terluntai menuju kebun karet perbatasan desa. Warga yang melihatnya pun hanya terdiam. Tidak ada yang berani mendekat kala itu. Nah, aku di situ mendengar percakapan antara ayahku dan kakekmu tentang ilmu yang sudah diamalkan oleh Karman. Ilmu yang membuat jasadnya tidak bisa mati jika tersentuh dengan tanah. Tidak ada yang tahu jika ilmu yang sudah punah itu bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Mungkin kau sendiri pun tidak percaya dengan ceritaku kan? Tapi itu semua kenyataan. Pak RT pun melanjutkan ceritanya sambil tangannya gemetar terus memandangi foto itu. Dan setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang tahu tentang jasad Karman. Warga desa mempercayai jika ada orang yang mati, jiwanya akan mengisi benda yang menyerupai manusia. Malam itu, semua warga desa pun menutup hiasan foto serta hiasan patung atau boneka yang terdapat di rumahnya. Anak-anak kecil terdengar menangis sesenggukan melihat boneka-bonekanya dibungkus dengan kain jarik. Nah, aku melihatnya sendiri. Boneka adikku yang kala itu sudah ditutupi oleh kain jarik tiba-tiba saja bergoyang dengan sendirinya. Jarik yang menyelimuti foto juga bergerak tak beraturan. Nanti dulu Pak RT. Boneka, potong Pak Samidi. Sebentar. Saya pulang dulu Pak. Pak Samidi pun langsung bergegas untuk pulang. Raut wajahnya mulai panik. Langkah kakinya cepat untuk menuju ke rumah. Di rumah, sore itu, di ruang depan terlihat Yanti yang sedang membaca buku dengan ditemani Dinda yang masih asik bermain dengan boneka seramnya itu. Ayo nak, mandi dulu ya, teriak sang ibu dari arah dapur menyuruh Dinda untuk pergi mandi. Segeralah Dinda menghampiri ibu, lalu meninggalkan boneka seramnya itu berdua dengan Yanti. Yanti yang saat itu terlalu asik dengan bukunya, sesekali ia melihat boneka yang sepertinya sedang memandanginya tergeletak duduk di dinding. Karena tidak nyaman dengan pandangan boneka itu, ia pun lalu membuangnya ke kamar dan kembali asik dengan bukunya. Nah, di tengah membaca buku terdengar suara samar-samar yang memanggil dirinya. Suaranya berat, seperti orang tua. Yanti. Bergegas ia menoleh ke kamar. Namun, saat ia menoleh lagi ke bukunya, di balik sisi buku itu mengintip tangan keriput dengan kuku yang hitam panjang menggenggam tangan Yanti yang masih terus memegangi buku. Ia pun berteriak lalu bergegas berlari ke kamar mandi memanggil ibunya yang kala itu sedang memandikan Dinda.
Namun, yang terlihat kala itu, ibunya sedang membenamkan kepala Dinda ke dalam bak mandi sambil tersenyum melihat Yanti. Yanti pun segera menarik rambut sang ibu dan melemparkannya ke belakang. Terlihat Dinda yang sedang gelagapan dan menangis, kemudian ia pun lalu menggendongnya. Bergegas mereka berdua keluar untuk mencari pertolongan, namun dari arah jauh sudah terlihat bapak dengan lari yang tergopoh-gopoh. Ia pun segera masuk kemudian mencari ibu. Ibu terlihat meraung sambil meracau tidak jelas, dari mulutnya keluar kata-kata, Iki opo sing diperbuat karo leluhurmu karo aku. Ini yang diperbuat leluhurmu kepadaku, diiringi ketawa yang nyaring. Aku bisa di mana-mana. Sampai semua keturunan yang membunuhku ikut mati. Ibu lalu memekik panjang, kemudian ia pun terhuyung jatuh. Bapak yang kala itu terdiam mematung segera mengambil bonekanya. Bonekanya? Mana bonekanya? Bapak berteriak-teriak kepada Yanti. Yanti pun menunjuk kamar tempat ia melemparkan boneka itu. Kemudian bapak segera mengambilnya lalu membungkus boneka itu dengan kain jarik dan langsung membawanya ke Pak RT. Yanti, segera panggil warga untuk tolong ibu. Ucapan bapak seperti tergesa-gesa. Ia pun segera datang ke rumah Pak RT lagi yang saat itu sedang mengelap sepeda lamanya. Terlihat wajah Pak Samedi yang panik dengan membawa buntalan kain jarik. Pak RT ini Pak, ini boneka yang Dinda bawa kemarin. Sepertinya inilah penyebab semuanya. Pak Samedi menghela nafas panjang. Lalu apa yang kita lakukan? Tanya Pak RT. Tapi tiba-tiba Pak RT seperti mendapatkan ide. Segeralah ia mengambil jerigen berisikan minyak tanah. Kemudian ia pun membakar boneka itu tepat di depan mata Pak Samedi. 15 menit berselang, tapi aneh. Boneka itu tidak tampak seperti terbakar, seperti masih utuh. Ayo ikut aku, tegas Pak RT. Kembali ia pun membungkus boneka tadi dengan kain jarik lalu mengambil sepeda yang tersandar di dinding. Pak Samedi pun mengangguk lalu mengikutinya. Kala itu hari sudah sore, jalanan pun mulai gelap. Bergegaslah mereka berangkat menyelusuri jalan desa menuju rimbunnya hutan karet, dan di tengah perjalanan Pak Samedi yang kala itu sedang dibonceng oleh Pak RT merasakan satu keanehan. Ya, buntalan kain jarik ini terus bergerak-gerak di pangkuannya. Samar terdengar dari Pak RT memperingatkan, jika boneka ini pasti mengundang sesuatu yang tak terlihat. Seiring berjalan, Pak Samedi pun menggenggam erat ikatan jarik itu loh. Namun, ia seperti kala itu merasa diikuti. Saat ia menoleh ke belakang, terlihatlah sosok terbungkus kain putih sedang memandangi, melompat mendekat. Pak RT, ayo cepat Pak, teriak Pak Samedi. Dengan kepayahan, Pak RT pun mengayuh sepeda itu di jalan menanjak. Kecepatan sepeda mulai pelan, namun pocong itu semakin dekat dengan sepeda mereka, dan tiba-tiba sosok itu sudah menyusul berdiri di samping Pak Samedi, menoleh dengan tatapan kosong. Dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi, tak sadar kala itu Pak Samedi membanting boneka itu dan sosok pocong yang mengikuti mereka pun hilang di tengah kegelapan hutan karet. Mereka pun menelusuri jalan yang semakin gelap. Buntalan kain itu masih terus bergerak. Suara gemericik air terdengar, ya, menandakan mereka sudah mendekat dengan sungai yang mengalir. Sungai itulah yang ternyata Pak RT akan tuju. Pak RT pun bergegas membungkus, mengikat boneka itu dengan kain jarik tadi, dan dengan sedikit berkomat-kamit entah doa atau mantra apa yang dibaca Pak RT, segeralah Pak RT melarung boneka itu ke dalam sungai yang menjadi perbatasan antara kebun dengan perkampungan warga. Dan singkat cerita, setelah Pak RT dan Pak Samedi melarung boneka menyeramkan itu, akhirnya warga desa pun kembali hidup dengan damai dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Hingga 7 tahun berlalu. Yanti, anak pertama dari Pak Samedi, kini sudah beranjak dewasa. Yanti pun akhirnya pergi ke kota untuk bersekolah. Sesekali, ia pun mengabari orang tuanya tentang keadaannya di kota, tanpa lagi ia menyinggung-nyinggung kejadian yang sudah menimpanya di desa saat itu. Tapi
Ada sesuatu yang membuat Yanti gusar kala itu. Ya, saat Yanti sedang asik bermain sosial media, di suatu grup daerah, ada seseorang yang tiba-tiba mengupload sebuah gambar dengan caption, "Ini apa ya? Ada yang bisa jelasin?" Dek, jantung Yanti kala itu berdetak tidak beraturan. Kemudian ia pun segera menelpon bapaknya. "Pak, boneka Karman itu kembali, Pak. Boneka Karman itu kembali.